Saya mengucapkan syukur terima kasih atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Dwi Guru Agung yang welas asih, budi jasa besarnya secun semu, dapat perlindungan dari ketiga Maha Guru Agung yang berada di Nirwana, atas didikan dari sesepuh dan bimbingan dari guru penerang. Hari ini saya ada kesempatan untuk belajar bersama-sama. Salam sejahtera semuanya, semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita belajar bersama-sama Luan I Syeelpien bab 1 lembaran ke-11. Luan I adalah wejangan-wejangan dari Nabi Konfusius. Nabi Konfusius adalah anak yang berbakti, patuh kepada kedua orang tuanya. Luan I Syeelpien bab 1 lembaran yang ke-11 dijelaskan bahwa seseorang dasar utamanya adalah berbakti dan patuh kepada orang tua. Dari semua kebajikan, bakti adalah yang terpenting. Bakti kepada orang tua, ingat budi dan membalas budi orang tua. Bakti yang lebih meningkat lagi jika orang tua sudah tiada, sebagai anak masih bisa melakukan baktinya. Luan I Syeelpien bab 1 lembaran ke-11. Ziye fu zai guan qi zhi, fu mo guan qi xing, 3年无改，以夫之道，可谓孝矣。子曰：父在，观其志；父莫观其行。3年无改，以夫之道，可谓孝矣。子曰：父在，观其志；父莫观其行。3年无改，以夫之道，可谓孝矣。子曰：父在，观其志。Nabi Konfusius bersabda, saat orang tua masih ada, perhatikan cita-citanya atau keinginannya. Ziye adalah Nabi Konfusius bersabda, atau Nabi Konfusius berkata, Fu zai guan qi zhi, saat orang tua masih ada, perhatikan cita-citanya atau keinginannya. Qi di sini maksudnya anak. Orang tua masih ada, anak perhatikan keinginan kedua orang tua. Pada saat kita masih kecil dan belum mengerti apapun, kedua orang tua kita mengajari dan merawat kita dengan hati yang sabar. Kedua orang tua kita bekerja dari pagi hingga malam, tidak mengenal lelah untuk mencukupi kepentingan anak-anaknya, supaya anaknya bisa sekolah. Kedua orang tua juga tidak pernah mengeluh. Melihat anak-anak bahagia, orang tua juga merasa bahagia. Semua lelah terlupakan jika melihat anak-anaknya bahagia. Sebagai anak bisa tahu keinginan orang tua. Kita sebagai anak rajin belajar, sekolah sampai tamat, tidak menyia-nyiakan jerih payah kedua orang tua, tidak mengecewakan kedua orang tua. Di saat kedua orang tua kita sudah lanjut usianya, tidak ada tenaga untuk beraktivitas atau bekerja, kita sebagai anaknya yang merawatnya. Kedua orang tua sudah berbuat sangat banyak untuk kepentingan anak-anaknya, maka sangat layak kalau kita berusaha membalas budi jasanya dengan melayani kebutuhan kedua orang tua kita dengan hati seikhlas-ikhlasnya,
sebaik-baiknya dengan sepenuh hati dan bisa meneruskan keinginannya dan cita-citanya. Fumo Quan Qi Xing, setelah orang tua tiada, pahamilah perbuatannya, kelakuannya. Xing di sini maksudnya kelakuannya. Setelah orang tua tiada, anaknya memahami kelakuan orang tua yang baik. Anaknya bisa melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Contoh kelakuan yang baik dari orang tua: suka berbuat amal, suka menolong orang, rajin beribadah, rukun dengan kakak dan adik-adiknya dan saudara-saudaranya. Setelah orang tua tiada, anak-anaknya yang melanjutkan mengikuti kelakuan orang tua yang baik. Tidak putus tali persaudaraan, maksudnya dengan kakak, adik, dan saudara-saudara dari orang tua tetap masih ada hubungan. Jangan orang tua sudah tiada, kakak, adik, dan saudara-saudara dari orang tua tidak ada lagi hubungan. Janganlah demikian. Sebagai anak bisa mengharumkan dan memuliakan orang tua. San nian ukai i fu zi tao, selama-lamanya tidak mengubah jalan kebaikan orang tua. San nian yang dimaksud 3 tahun di sini bukan 3 tahun yang sebenarnya, tetapi hanya istilah saja. Sebenarnya adalah selama-lamanya. Menurut adat zaman dahulu, 3 tahun sesuai dengan waktu yang dibutuhkan seorang bayi dari lahir hingga bisa berjalan. Bayi 1 tahun baru belajar berjalan, kedua tahun jalannya masih tita-tita, ketiga tahun jalannya sudah lancar. Nah, di sini dikatakan kita melanjutkan kebaikan dari orang tua 1 tahun bisa melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Kedua tahun juga bisa melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Ketiga tahun juga bisa melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Tentu bisa selamanya melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Pada zaman dahulu, jika orang tua tiada, selama 3 tahun berkabung. Selama berkabung bisa melanjutkan kelakuan orang tua yang baik. Tidak mengubah jalan kebaikan orang tua. Sudah pasti bisa melakukan untuk selama-lamanya. Kewi xiaoyi, barulah disebut anak yang berbakti. Cara berbakti kepada kedua orang tua sebagai anak banyak mendapatkan ilmu kebaikan dari kedua orang tua. Bisa diterapkan dalam kehidupan kita sewaktu orang tua masih ada maupun sudah tiada. Meskipun orang tua sudah tiada, tetap bisa menghormati. Kita selalu mengenang budi luhur dan jasa orang tua, mendidik dan membesarkan kita. Ingat budi dan membalas budi orang tua, bisa menghormati serta mengharumkan dan memuliakan orang tua. Ini baru disebut anak yang berbakti. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Janganlah menjadi seorang anak yang durhaka. Jadilah seorang anak yang berbakti. Marilah kita sama-sama meningkatkan bakti kita dari sekarang juga. Hidup kita yang akan datang pasti bisa lebih sukses lagi dan lebih bahagia lagi. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai.
kita selalu ingat surga ada di telapak kaki orang tua. Dari saya cukup sekian dahulu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mendoakan semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Seluruh dunia damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya.